Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ilham Rustin, mahasiswa hukum dari Universitas Bayangkara. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan materi yang sangat menarik, yaitu adalah tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa subpoin yang harus kita jelaskan pada video ini, yaitu adalah apa itu pengertian tindak pidana pencucian uang, terus yang kedua adalah dasar hukumnya apa, dan yang ketiga adalah kenapa pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, dan juga terkait dengan tahapan atau proses pencucian uang. Nah, yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang dalam hal pengertian itu sendiri. Nah, tindak pidana pencucian uang atau kita sering sebut adalah money laundry, itu adalah sebuah proses atau perbuatan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan, baik itu seperti korupsi, terus perjudian ataupun kejahatan-kejahatan lainnya, sehingga uang tersebut terlihat sah atau legal. Nah, itu adalah terkait dengan pengertian dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dalam hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pelaku menyamarkan atau mencoba menyembunyikan asal-usul dari kekayaan atau harta atau uang yang didapatkan oleh si pelaku. Nah, kita ngomongin terkait dengan dasar hukumnya. Nah, dasar hukum dari tindak pidana pencucian uang ini bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan juga dijelaskan di dalam peraturan pemerintah terkait dengan otoritas jasa keuangan, terus dan juga ada di PPATK. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada juga kita akan bahas terkait kenapa sih para pelaku ini melakukan tindak pidana melakukan pencucian uang. Nah, ada beberapa unsur yang mengarahkan pelaku melakukan pencucian uang. Yang pertama, seperti pada tujuannya untuk menyamarkan asal-usul keuangannya sehingga menghindari deteksi dari aparat penegak hukum. Terus yang kedua adalah menikmati hasil kejahatan yang diperoleh tanpa terdeteksi dari aparat hukum yang tadi. Dan yang ketiga adalah membuat aset hasil kejahatan terlihat legal sesuai dengan definisi yang kita jelaskan tadi. Dan yang paling penting adalah yang poin keempat adalah mempermudah penggunaan uang hasil kejahatan yang biasa dilakukan untuk investasi, pembelian aset, atau bisnis. Nah, ini adalah tujuan para pelaku, dan biasanya para pelaku untuk menyembunyikan kejahatannya melakukan pencucian uang itu adalah dengan mengalihkan fungsi dari hasil kejahatan itu, seperti dengan investasi, pembelian aset, ataupun bisnis, sehingga hartanya bisa terlihat legal. Nah, tahapan dari pencucian uang ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah placement atau penempatan, terus yang kedua layering, dan yang ketiga adalah integration. Nah, perlu kita jelaskan satu persatu bahwa yang pertama adalah placement. Placement ini adalah bagaimana pelaku menempatkan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan, baik itu di dalam bank, asuransi, dan properti. Contohnya, pelaku menyetor uang tunai dalam jumlah besar ke rekening bank sehingga tidak tersamarkan. Terus yang kedua adalah pelapisan atau layering. Jadi setelah ditempatkan, maka pelaku mencoba menyembunyikan asal-usul dana melalui serangkaian transaksi, misalnya transfer ke bank, terus jual beli aset, terus investasi melalui perusahaan yang lainnya. Nah, itu adalah proses bagaimana uang hasil kejahatan ini dilakukan pelapisan atau layering. Dan yang terakhir dalam proses pencucian uang adalah integration atau integrasi, bagaimana menggabungkan kembali dana yang telah dicuci ke dalam kegiatan resmi sehingga terlihat sah. Jadi
uang-uang yang telah dipisah-pisahkan ke rekening 1, rekening 2, rekening 3, kemudian diambil kembali, dibelikanlah ya misalnya beli sebuah properti, baik itu rumah, investasi bisnis yang secara legal, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bersifat resmi. Nah, contoh tindak pidana pencucian uang ini bisa berasal dari korupsi, terus yang kedua adalah narkotika, perdagangan manusia, terus perjudian, terus penipuan ataupun kejahatan yang lainnya. Nah, bagaimana terkait dengan sanksinya? Sanksinya tentunya sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa sanksi yang dapat diterapkan oleh pelaku tentunya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan juga denda maksimal 10 miliar, dan juga ada penyitaan aset hasil kejahatan, pengembalian kerugian negara. Nah, itulah penjelasan singkat terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang bisa kita pelajari secara bersama, dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi gambaran atau menjadi pegangan buat kita semua agar menghindari yang namanya kejahatan melalui tindak pidana pencucian uang. Saya Ilham Rustim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.